Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Nadia Tun Masleha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 teori akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florencia, Italia. Lucas sendiri menyatakan bahwa sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia. Lalu ada saldo normal akun, yaitu aktiva sama dengan pasiva tambah ekuitas. Di sini ada contoh chart of account, yaitu ada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan contoh akun-akunnya. Analisis transaksi dan jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 1 jurnal penjualan, 2 jurnal pembelian, dan jurnal penerimaan kas. Yang terakhir ada jurnal pembayaran kas. Di sini teman-teman bisa membaca sendiri kegunaan dari masing-masing jurnal tersebut. Buku besar dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar adalah proses memposting atau memindahbukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akunnya. Buku besar dibuat dengan urutan COA yang dimulai dengan akun neraca seperti kas, piutang, dan seterusnya. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yakni 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. 3. Beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Yang terakhir, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Jurnal penutup. Setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup
Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya sementara ke akun yang sifatnya permanen. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik adalah sifatnya pilihan. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Dasar pencatatan kas basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya untuk perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor, pemegang saham, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menerapkan akrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.